Ya. Ini santri karena nggak masuk ngaji, ujuk-ujuk pamitnya jadi ini ketileman, ketiduran minggu pagi. Nah hukumannya sekarang daripada keturun ya mending turu langsung. Ya wis, iki uniknya NR gitu ya. Hukumannya terserah seleranya. Enggak seleranya turu, wis biarkan ini ditutup wajahnya, baca izin. Gitu. Tapi apapun itu kelebihan itu nek santri nurut ya bakale ya dadi bakale ya. Amin. Wis muga barokah. Masih barokah nurut gagal iki. Lo ya apa? Kon turun waktu ngantuk. Ya iki turu waktu ngaji. Gagal kan? Gagal. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjelang Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Benar ya? Saya ingin berkisah sedikit tentang Idul Adha. Dengarkan saja biar kamu tahu betul sejarah daripada penyembelihan kambing. Kisah ini nggak lepas dari Abul Anbiya, ayah para nabi, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini dikatakan ayah para nabi karena dari beliau keturunan-keturunannya semuanya kebanyakan menjadi para nabi. Nabi Ibrahim itu punya istri dua. Yang satu itu kalau nggak salah putri daripada masih famili dekat dengan keluarga Nabiullah Ibrahim. Lalu istri yang kedua adalah Hajar. Istri yang pertama Sarah, istri yang kedua Hajar. Di antara nabi yang sezaman dengan Nabi Ibrahim yaitu Nabiullah Lut alaihissalam. Jadi saat itu, saat Nabi Lut alaihissalam, orang itu suka laki sama laki, sehingga sampai Nabi Lut itu menawarkan putrinya. Yes ngene, daripada kamu laki sama laki, mending sama putri saya saja kamu nikah. Sampai menawarkan putrinya. Lah, namanya kaum yang gak suka dengan perempuan, meskipun ditawari perempuan yang cantik, gak tertarik. Akhirnya malaikat diutus turun oleh Allah, dua malaikat yang berubah wujud menjadi manusia untuk sowan ke Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Malaikat turun menemui Nabi Ibrahim memberi dua kabar. Kabar yang pertama adalah bahwa beliau dengan istrinya yang bernama Sarah, istri pertama, akan dikaruniai seorang putra. Nah, ketika dapat kabar bahwa beliau dapat putra, padahal beliau waktu itu umurnya sudah 100 tahun, Nabi Ibrahim, sedang istrinya sudah berumur 86 tahun, hampir 90 tahun. Secara medis, secara apapun, nggak mungkin punya putra. Tapi karena atas dasar permintaan Nabi Ibrahim dengan sabar, Allah tetap mengabulkan.
Nah, mendapat kabar seperti itu, Nabi Ibrahim sempat tertawa. Dikira guyonan, bercanda kali malaikat ini, gitu, bercanda kali. Ya, ternyata beneran. Bahkan istrinya ketika dibilang bahwa engkau akan punya anak, ya ketawa. Makanya bernama Ishak. Ishak itu artinya ketawa. Itu anak kedua. Gitu loh, anak kedua. Burikon. Anak kedua. Saya singkat kisahnya, akhirnya dua laki-laki ganteng tadi banyak yang bikin tertarik oleh orang kampung, karena memang sifatnya suka laki-laki. Nah, malaikat kan ganteng kan, wujudnya sempurna, ganteng, sehingga semuanya tertarik. Ketika melihat ada dua tamu laki-laki yang ganteng, masyarakat berbondong-bondong untuk apa? Mendatangi Nabi Lut agar menyerahkan dua tamu tersebut, agar nanti akan ditiduri, ibaratnya gitu, ditiduri rame-rame. Makanya sampai peristiwa itulah si Nabi Lut itu menawarkan putrinya, wis mending anak saya saja yang kamu nikah daripada laki-laki sama laki-laki. Gitu loh kisahnya. Dan Nabi Ibrahim dapat dua kabar, yaitu akan mendapat putra. Yang kedua, Ibrahim malam ini Allah menjatuhkan azab, siksa buat kaum Lut. Mereka, Pak, mereka. Nah, gitu. Nanti ketika azab itu turun, maka kamu segera menjauh ke kampung itu, Sodom. Namanya Sodom. Sadum, no coro orang Arabe, no coro Inggrisnya Sodom. Mulanya kan ono istilah disodomi, ya toh? Itu istilahnya dari situ. Jadi no bahasa Arabe Sodom. Kalau Inggrisnya Sodom, gitu. Itu kejadiannya. Betul terjadi memang ketika malaikat itu sudah pergi, dua orang tadi pergi, akhirnya Allah menjatuhkan seluruh meteor dan gunung-gunung pecah, kemudian bumi Sodom atau Sodom dibalik oleh Allah. Jadi diwalik, jadi daerah Sodom diwalik, gitu. Nah, peninggalan yang sampai sekarang masih ada adalah kaum Nabi Lut banyak yang menjadi batu karena apa? Terkena wedhus gembele gunung, ya toh? Dan salah satu peninggalan yang sampai sekarang ada adalah batu penjelmaan daripada istri Nabi Lut. Jadi istrinya dibilang, nanti kalau kita menjauh dari kampung kita, jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Apapun yang kamu dengar, apapun yang ingin kamu lihat, ternyata masih dilihat. Jadi melarikan diri menjauh, dari belakang terdengar duor, sambil goyang bumi itu. Nah gimana enggak, bumi daerah atau kota dibalik gini, ya, dibalik. Kemudian bumi pecah, lalu seluruh pecahan-pecahan gunung yang meledak itu jatuh ke situ semua. Jadi ya sudah, nggak ada yang selamat kecuali keluarga Nabi Lut beserta Nabi Lut sendiri. Dan ternyata istrinya tidak menuruti omongan atau pesan suaminya, tetap menoleh. Akhirnya kena sapu wedhus gembel dan menjadi patung sampai sekarang yang ada di pinggir, kalau nggak salah, Laut Mati di daerah Palestina atau daerah sana itu masih ada peninggalan daripada Nabi Lut itu. Itu hanya penambahan cerita saja, penambahan cerita. Sekarang gimana kisahnya Nabi Ibrahim kok mendapat istri kedua, yaitu Dewi Hajar atau Siti Hajar. Perbedaan dari dua perempuan ini sangat-sangat jauh. Kalau Siti Sarah istri yang pertama, itu perempuan yang sangat cantik, putih, cantik, dan semuanya tertarik dengan Dewi Sarah itu. Ayo duduk. Semuanya tertarik dengan Dewi Sarah ini karena sangat cantik. Sekelas Fir'aun, waktu itu memang sudah ada Fir'aun.
bukan Fir'aun ketika zaman Nabi Musa. Ini beda. Fir'aun, entah itu Fir'aun pertama, kedua, ketiga, wallahu alam. Jadi ibaratnya itu satu title yang berurutan. Kalau sekarang ada apa istilahnya? Kalau di Indonesia ada pangeran, bukan, Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono II, Hamengkubuwono III. Sampai sekarang ini Hamengkubuwono berapa? 10 tuh. 10. Ibaratnya gitu. Nah, kemudian Sunan Giri itu ada, Sunan Giri I, Sunan Giri II. Demak itu juga ada, ya lah, Rajan Demak, kemudian Rajan Demak II. Itu ada juga. Lah ini sekelas Fir'aun sangat mencintai Dewi Sarah, sehingga kisahnya sudah saya kisahkan dulu, sehingga Fir'aun ini sangat tertarik baik dari segi wajahnya Sarah dan akhirnya tertarik dengan agama Nabi Ibrahim, gitu ya, akhirnya masuk Islam. Nah, Sarah dengan Nabi Ibrahim itu menikah. Kalau bisa dibilang yang namanya Dewi Sarah itu apa istilahnya ya, masih muda. Jadi kalau Nyai Sarah itu sangat cantik, putih, bersih. Kalau Hajar kulitnya hitam, gitu ya, kulitnya hitam, budak. Nanti dihadiahkan Fir'aun ke Sarah, ke Nabi Ibrahim, dan menjadi budaknya Sarah, Hajar itu. Jangan kamu ambil, jangan kamu bilang dia itu hitam kemudian orang miskin, bukan. Hajar itu adalah seorang putri juga, putri yang memang punya kerajaan, dan kerajaannya itu takhluk di bawah kerajaan-kerajaan yang besar di daerah Mesir itu. Akhirnya menjadi budak, dan itu nanti dihadiahkan Nabi Ibrahim untuk Dewi Sarah. Karena cintanya, sukanya atau tertariknya Fir'aun kepada Nabi Ibrahim, dan cinta gagal, tanda kutip, cinta gagal Fir'aun ke Nyai Sarah, ya toh, tetap memberi kenang-kenangan. Akhirnya dikasih kenang-kenangan namanya Hajar. Hajar ini masih predikat atau menjadi apa? Budaknya Sarah. Oke. Kemudian Nabiullah Ibrahim dengan Sarah bisa dibilang, saya nggak tahu siapa yang mandul, entah itu Sarahnya atau Ibrahimnya. Yang penting ketika Nabi Ibrahim sudah berumur 100 tahun, Nyai Sarah berumur 86 tahun, belum satu pun anak yang terlahirkan. Ini kan sudah dapat hadiah Hajar itu tadi. Karena Hajar itu setiap hari ngeladeni Sarah, baik nimbo, baik umba-umba, baik bersih-bersih rumah, namanya aja budak kan. Nah, akhirnya yang namanya Sarah percaya betul kan dengan Hajar, kenal betul dengan si Hajar, gitu loh. Sementara suaminya adalah seorang nabi. Di mana-mana nabi pasti ingin mempunyai keturunan. Paham? Lah ini sudah umur 100 tahun belum ada keturunan apa-apa. Akhirnya berpikir si Sarah ini, gimana ya kalau Kang Ibrahim saya suruh nikahi Hajar. Itu ya. Ini nabi. Ncorno tamim sama manekon. Pura-pura dadi nabi ditawari arek perawan ngono ya apa kon? Temenan ta. Adek ngono bareng temenan ta. Temenan ngomong temenan apane? Duber terus. Kang, gimana Kang kita menikah sudah lama puluhan tahun. Umur sampean sudah hampir 100 tahun. Saya juga sudah hampir 90 tahun. Kita belum punya keturunan. Apa jawab Nabi Ibrahim? Ya nggak apa-apa, takdir Allah seperti itu memang. Kita nggak ada masalah seperti itu. Gitu kan? Gini loh Kang, saya punya usul. Siapa tahu nanti sampean punya keturunan.
Ya apa? Gimana kalau budak saya Hajar sampai nikahi saja? Gitu. Nabi Ibrahim berpikir, kamu kok tiba-tiba ngomong gitu tuh kenapa? Nah, Tamim gak ditakan gitu kan? Enggak kan ngomong kan mang. Iya apa enggak? Ibu Tamim ngomong kan begini lah masa. Ini enggak, Nabi Ibrahim takon dhisik. Ngono lho. Nah, saya singkat dari hasil pembahasan singkat itu tadi, akhirnya Nabi Ibrahim menerima tawaran daripada istri tuanya, yaitu Nyai Sarah. Kamu kalau tahu Ibu Sarah, kecantikannya luar biasa, hampir sepadan dengan Ibu Hawa. Ibu Hawa itu perempuan pertama loh. Perempuan pertama itu pokoknya itu unlimited edition, ya, limited edition. Nah bentuk kayak kon-kon ini, iki apa itu? Unlimited. Cara stoknya sak budget. Makanya karena limited edition diberi keistimewaan Allah Ta'ala apa? Menyambut kelahiran baginda Nabi. Ya. Jadi yang bedani Kanjeng Nabi lahir itu ya perempuan-perempuan ini. Siti Hawa, ini perempuan pertama. Kecantikannya nggak usah kamu bahas. Lalu Sarah, istri Nabiullah Ibrahim. Ya, nggak usah kamu bahas kecantikannya. Ya sangat. Sehingga meskipun umur hampir 90 masih sangat muda kelihatannya. Itu perempuan-perempuan yang memang limited edition itu. Terus kamu cari kemana-mana nggak mungkin nemu. Paham? Nggak mungkin nemu. Akhirnya karena ditawari kayak gitu, akhirnya terjadi pernikahan antara Nabiullah Ibrahim dengan Hajar. Gitu loh. Dari perkawinan Hajar dan Ibrahim, bagaimana? Oh, aman-aman saja, wong itu yang nyuruh istri tuanya kok. Iya apa enggak? Yang nyuruh istri tuanya. Lah pokoknya mesem. Bojo siji kon gak duwe mesem. Nanti akal-akalan aku bakal ngono paling. Wong kono siji durung payu. Nih. Walaupun Nabi Ibrahim gak enak hati dengan Hajar, bagaimanapun juga beliau juga ingin punya keturunan. Gitu loh. Nah, setelah menikah nggak ada apa-apa. Kemudian si Hajar itu sendiri statusnya masih menjadi budaknya Sarah. Saya pelan-pelan berkisah nanti. Ini memang hikam ini saya khususkan untuk menggali sejarah Idul Adha. Paham? Jenenge zakah lapo budal banget. Setungokno ae. Karena mendengarkan kisah-kisah para rasul itu kewajiban buat kita. Ngono ya. Setelah nang Facebook, nang YouTube. Arek gerang-gerang sak mene-mene. Sebutkan YouTuber terkenal 5 saja. Wah, langsung lancar. Atta Halilintar, Raffi Ahmad, bla 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 sampai 5 lancar. Ngono takoni. Sebutkan rukun Islam tole gak ru. Aduh, goblok hari ini. Paham ah? Kayak ngono apa kebanggaane? Iya, apa kebanggaane? Delok nang lah ono ketok tau moco ta kan delok. Yesus. Apa maneng nama-nama keluarga Nabi tambah gak kenal. Bibik Nabi jenenge sapa? Paman Nabi jenenge sapa? Mbahe jenenge sapa? Buyute jenenge sapa? Wis gak paham. Nah, dari pernikahan itu rumah tangga aman. Ketika Dewi Sarah membutuhkan apa-apa, pasti Hajar selalu apa? Membantu. Karena budaknya kan gitu. Nah, apakah terus aman itu? Apakah terus aman? Poligami kayak gitu itu loh. Aman mau gak?
Enggak. Kamu kalau mikir ono poligami gak, iku aman bijui. Poligami pasti gak aman. Percaya kan? Poligami pasti gak aman. Tapi didelok nok bojone super, nok bojone mampu, jadi biasa, aman. Kayak Kanjeng Nabi. Super kan? Kon wedeni tok ae. Padane roset ae. Rusakan niku Yai. Ya opo ya. Nek sing digawe contoh sing gagal ya akeh. Tapi contoh sing berhasil ya akeh. Lah padha-padha ngono lha apa gawe contoh sing gagal. Kan ngono sih. Arek kuliah, arek sekolah 90% gagal. Gagal. Tapi 10% ono sing berhasil. Lah apa gak niru sing 10% iku, Man? Iya, ngono lho maksudnya. Iya. Ternyata walaupun sekelas Nabi Ibrahim, rumah tangganya itu juga digoncang apa ya? Pertikaian. Bermula dari apa? Bermula dari Hajar mulai hamil. Waktu itu kan Sarah belum punya anak dengan Nabi Ibrahim. Makanya suruh menikah Hajar itu karena belum punya anak. Hamil. Nah, semestinya kan seorang suami kalau seumpamanya istri hamil, kadang-kadang ono apa jenenge iki nyidam atau apalah. Nabi Ibrahim itu biasa lah. Ya wis anu ae, kamu istirahat dhisik, itu biasa ngono. Dan itu Nyai Sarah juga nggak ada apa-apa. Tapi ketika bayi yang dikandung Nyai Hajar itu lahir, ya, karena Nabi Ibrahim terus-menerus berdoa kepada Allah walaupun umurnya sudah tua, ya, dan si Nyai Hajar juga tahu diri karena beliau punya suami yang sudah tua. Nasibnya Nyai Hajar kan ayu, enom, duwe bojo tua. Ojo tuwek wae ulum wis tuwek, busron tuwek. Nah, iki mono Nabi. Wis tuwa utawa wis sepuh. Paham? Cara harapan ingin punya anak kan nggak ada kan? Nggak ada. Gak apa-apa lah, yang penting jadi istrinya Kakang Ibrahim. Sementara Nabi Ibrahim terus berdoa. Akhirnya dapat kabar bahwa beliau akan mendapatkan putra pertama dari istri Hajar. Sedangkan Nabi Ibrahim umurnya sudah hampir 100. Secara logika Nabi Ibrahim nggak bisa nerima kan? Istilahnya dari segi apa saya punya anak? Berbeda kalau dengan takdirnya Allah, kan gitu loh. Makanya ketika mendapat kabar itu, Nabi Ibrahim itu berpikir begini, berarti doa-doaku ini didengarkan oleh Allah. Makanya jangan putus asa kamu, jangan putus asa. Ini contohnya, secara logika nggak masuk, tapi doa terus dikumandangkan, Allah sendiri yang mengasih tanpa dengan secara logika, gitu. Makanya dinamakan Ismail. Ismail itu artinya kerungu, didengar. Artinya doa Nabi Ibrahim didengar. Paham? Nabi Ismail waktu kecil itu sangat lucu. Walaupun ibunya orang hitam, tapi Ibrahim ganteng, putih, bersih. Nyai Sarah ini mulai ada rasa cemburu karena suaminya Nabi Ibrahim mulai memperhatikan dan sangat sering menggoda putranya Nabi Ismail. Ini kan istri dari anak dari istri yang kedua kan. Suatu ketika gak perkara, gak sengaja. Nyai Hajar itu gak perkara atau gak sengaja bikin masalah. Diusir-usir pokoknya Hajar.
Diem aja. Tapi karena setiap hari ya disindiri, diomeli, ya cara wong kasarane ya diamuk di sembarang. Lama-lama Hajar nggak kuat. Paham? Akhirnya apa? Dewi Hajar iku rencana minggat dengan membawa jarik panjang, ditaruh, kemudian diklembrehno biar ujungnya apa itu kain tadi biar bisa menyapu jejak beliau. Jadi jejaknya biar nggak bisa diikuti, jejak kaki itu biar tersapu dengan jarik, ujung jarik itu. Malam-malam biar nggak kelihatan. Ya, sampai jauh minggat gitu loh, minggat. Dari situ loh Jibril turun, Allah yang menyuruh menemui Siti Hajar. Ya Hajar, mau kemana? Nggak betah saya. Coba ceritakan. Masa begini? Perempuan kan gitu kan? Iya lah kan ceritain, Masya Allah, padahal kisahnya mek didik tok. Ngono lho. Kisahnya mek didik tok, tapi no wedok kelas Ica nak cerita to arek-arek ngene iki salah. Jadi kayak drama Korea berseri. Berkisah Hajar itu. Ketika berkisah, Jibril bilang gini, "Wes Hajar, sudah Hajar." Iya sudah. Menurut sampean gimana? Oh malaikat dijali pendapat. Ya apa ya? Kamu ingin tahu pendapat saya? Kata Israel. Iya. Enaknya gimana? Gini. Saya dapat perintah Allah, kembali saja kamu. Kenapa? Apa Allah setuju dengan perbuatan Sarah dengan menyia-nyiakan saya, menghardik saya, menyindir saya, membentak-bentak saya? Iya, kembali. Kamu tahu, Hajar, jaminan apa dari Allah untukmu? Iya apa? Kamu nanti akan punya putra yang soleh. Dari anakmu itu nanti akan muncul penutup para nabi. Makanya di Al-Quran itu Fabasarnahu bihulamin halim, itu untuk Nabi Ismail. Memang orangnya lembut. Fabasarnahu bihulamin halim itu. Memang Allah sudah menyebutkan kayak gitu. Akhirnya karena dapat jaminan kayak gitu, maka Nyai Hajar mantap. Karena Allah yang pesan kayak gitu. Akhirnya kembali pulang. Ya gitu. Ketika pulang, apa Nyai Sarah sabar? Apa Nyai Sarah menyadari kesalahannya? Apa Nyai Sarah menyesal? Saat noire ada iki. Balik-balik tak senggerangi, balik-balik tak kongkoni, balik-balik tak sendiri. Apa gitu? Enggak. Makin parah. Karena Sarah tadi, Hajar tadi dapat wahyu, apa itu, dapat kabar langsung dari Jibril, maka beliau kuat. Puncak-puncaknya adalah ketika menurut Sarah si Hajar itu sangat parah kesalahannya. Waktu itu Nyai Hajar dianggap melakukan sesuatu yang sangat membuat marah Nyai Sarah. Sangat pol marah. Akhirnya Nyai Sarah apa? Lapor ke Ibrahim untuk membawa pergi istrinya. Wes kan gak kuat aku nang ngene carane. Ngono ya. Keluarkan dari rumah sini. Wes kan gak seneng aku. Jangan bawa sini. Saya nggak mau melihat dia lagi. Gitu. Nabi Ibrahim apa begini? Cangkemmu ngomong, lu ngono? Enggak.
Nabi Ibrahim gimana? Ngono ta. Wis mantep ta kon. Sudah mantap tak kamu dengan pilihanmu? Ya. Pokoknya ngenteni pokoknya. Ya sudah, sabar toh, sabar. Ya, akan saya ajak pergi. Akhirnya Hajar dalam, ayo mela aku, ayo ikut aku. Dikira dijak nang mangrove utawa dijak nang kenjeran ngedok. Jadi Nabi Ibrahim, bawa semua pakaianmu. Hah? Lah ini dalam kondisi anaknya masih kecil. Nabi Ismail itu sik cilik, sik nyusu. Karena suami yang menyuruh, Hajar itu akhirnya nurut. Ya wis lah, pakaiannya dibungkusi semua, nggak koper, ya naik onta, kemudian sampai jauh sekali. Sampai di daerah yang sangat panas, tandus, gak ada rumah, gak ada air, gak ada sungai, hanya ada pohon. Yang waktu itu pohonnya sudah gak ada buahnya, cuma satu itu. Berhenti di situ. Hajar enggak, diam saja. Kemudian setelah itu, setelah sampai di satu daerah yang tandus, malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Terus esok aku akan pergi lama kembali. Ngerti ya? Ku harap Eko no sinetron lagi lucu. Nabi Ibrahim turun, istrinya suruh turun, disuruh duduk di satu pohon, di bawah satu pohon. Kemudian anaknya dielus didik, anaknya dielus ibaratnya pamit, nggak pakai ngomong Nabi Ibrahim, nggak pakai ngomong. Kemudian tempat kurma sedikit dengan air ditaruh di depan Hajar. Kalau laki-laki mestinya gini, Dek, kamu tak tinggal ya, udahlah, percaya saja. Itu enggak, diem, langsung jauh. Kang, kata Hajar, Kang, nggak pakai noleh. Kang, nggak pakai noleh. Nggak pakai noleh. Akhirnya Hajar yang nggak kuat, akhirnya Hajar yang mengejar, dikejar Nabi Ibrahim. Kang, sampai aku sadar tak? Ini tempat apa? Ini tempat kosong. Ini tempat gak ada apa-apa. Rumah gak ada, penghuni juga gak ada, air juga gak ada, buah-buahan juga gak ada. Cuma saya dan anak kecil, anak saya itu kecil, anak sampean. Gitu. Sampean mau meninggalkan saya sendirian? Gitu, mantuk Nabi Ibrahim. Wah, gak beres gitu. Gak beres gitu. Pergi lagi Nabi Ibrahim. Baru Hajar ingin memastikan, Kang, nggak pakai noleh terus. Ini perintah Allah tak? Baru Ibrahim berhenti. Iya. Ya sudah, kata Hajar. Kalau memang perintah Allah, saya percaya. Sampean nggak akan menyia-nyiakan saya. Sampean nggak akan menyia-nyiakan putra saya,
dan putra sampean, dan Allah juga nggak akan menyanyiakan. Nabi Ibrahim terus berjalan. Nah, baru Nabi Ibrahim menghadap tempat Hajar, berdoa yang di Al-Quran itu, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Carane ya Allah, inni askantu min dzurriyyati, ya, pulau saya meletakkan istri saya di situ, di tempat itu, dan keturunan saya juga ada di situ, di tempat itu. Yang mana tempat ini nggak ada pohon-pohon, nggak ada buah-buahan, nggak ada makanan. Inda baitikal muharram, dan tempat itu dekat dengan rumah muliamu, yaitu Ka'bah. Nantinya jadi Ka'bah, padahal Ka'bah belum ada itu. Paham? Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, agar supaya mereka akan mengerjakan sholat di situ. Ngono, iku mikirno sembayange sian. Paham? Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Dan di situ Nabi Ibrahim juga memintakan agar tempat itu nantinya akan dipenuhi dengan buah-buahan, makanan-makanan. Loh, saiki diijabah ya Allah. Akhirnya ditinggal. Ya namanya Siti Hawa, Siti Hajar, ya sudah sendirian di situ. Akhirnya bekal dari suaminya tadi, yaitu berupa kurma dan air, habis. Udah nggak ada persediaan lagi. Nah, ketika Ismail kecil itu menangis, bingung yang namanya Hajar, berlarian mencari sungai, mencari air, mencari makanan. Dan sedangkan Ismail nggak bisa berhenti nangisnya, sampai berlarian kanan kiri, sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah, sampai 7 kali. Dari sofa, ujung gunung sofa, terdengar kericik-kericik, terdengar di daerah Marwah. Akhirnya turun. Setelah di Marwah, ternyata nggak ada air. Ternyata terdengar air ada di sofa lagi, kembali lagi, sampai 7 kali. Akhirnya kecapean, ternyata Hajar melihat sosok orang yang punya sayap. Di dalam salah satu tafsir begitu, mendekat ke putranya Ismail yang waktu itu masih kecil, masih nyusu. Dan ujung sayap daripada orang itu digeserkan ke dekat kakinya Ismail. Akhirnya keluar Zam-Zam. Di salah satu tafsir ada yang mengatakan bukan itu. Keluarnya Zam-Zam karena gedrukane sikile Nabi Ismail waktu kecil, nangis. Nah, dari situlah muncul air Zam-Zam. Nah, mulai ada air Zam-Zam, mulai adalah berdatangan orang-orang yang membutuhkan air dan menjadi makmur kota Mekah itu. Jadi bu, aku kok sih dihukum aja. Jangan selenono anakmu. Weh, jadi kiai nak motor. Ya terus apa? Tamu. No, pantas enggak. Aja, so. Gak wibawa belas. Iya. Cara aku mendelik nang kon iso wedi temenan. Ngono lho. Mau mendelik kok ambek setengah ngantuk, gak iso. Wong ngantuk gak iso nyenggerang, wong ngantuk gak iso mendelik. Paham? Tamim tok iku sing iso. Tamim ku normal ngene lho. Tapi ketika nek ngono berarti alamat iku san. Iku sepaneng san iku. Jadi ikan sepedot antara motor di otak sepedot. Terus gak ono cara maning san. Terus gak ono cara maning. Akhirnya dengan cara nah segini akhirnya terus gak ono cara maning san. Guys, kita melangkah
menjelang penyembelihan. Kemudian lama-lama Nabi Ibrahim nantinya juga akhirnya bertempat di tempat itu juga, nyambangi anaknya. Ternyata anaknya wis gede. Iya, kira-kira Nabi Ismail berumur 8, 7, 8 sampai 10 tahunan lah. Gitu ya. Wis anggapan seorang Ismail yang seumuran gitu. Gitu. Nabi Ibrahim itu karena syukur melihat anaknya yang soleh kayak gitu itu ganteng, dan melihat macam-macam lah, melihat pokoknya muji syukur. Akhirnya beliau berkorban. Korban dulu nggak nunggu Idul Adha, angger duwe berkorban untuk dihadiahkan ke Allah. Nabi Ibrahim juga berkorban karena Nabi Ibrahim orang kaya, ya tak? Nggak tanggung-tanggung korban kambing 3.000 kambing, onta 300 onta, ada yang mengatakan 1.000 onta. Bayang wedhus 3.000 akeh enggak? Nah didekek nang ngarepe langgar sampe tekan ndi? Gak muat. Gak muat. Saken Kang Sean ge soatan. Liwat jelasnya gak iso kan. Wong akeh wedhuse. Nah, karena korban yang sangat banyak gitu, karena nggak ada orang korban yang sebanyak itu, membuat seluruh malaikat, seluruh setan, seluruh manusia gawok, ngerti gawok, takjub, heran, Masya Allah, cik lomane gitu, cik lomane. Nah, iblis pura-pura jadi manusia. Kok cake kamu berkorban itu? Enggak apa-apa, saya nggak punya, nggak ikut punya kok. Ini kan titipan dari Allah. Temen, jenenge iblis apa sih? Kayak enak kan iso. Ya Masya Allah, mau disyukur matur, ya ngono. Ini menungso. Ngomong jenenge iblis. Engko kon ngomong temen. Ya iku godane iblis iku hati-hati lho. Lapo iku Bahtiar, lapo. Jangan gendongen rono ae, rono. Jangan rono. Kono nang ibu kono lho enak. Wes. Gak apa-apa, itu kan bukan punya saya, titipan teko Allah. Ya kan? Tenane, temen ta, ngulang ngecap tok, ngomong tok, ngedabrus tok. Cara Jawa ya apa? Pret. Ibaratnya gitu kan? Nah, Nabi Ibrahim bilang gini, bisa kamu buktikan, apapun yang aku miliki, jika untuk Allah akan aku serahkan. Jangankan hewan, kalau seumpamanya aku punya anak laki-laki pun tak sembelih untuk Allah. Gitu. Ngomong gara-gara mangkel nang iblis. Mulane nek ngomong diatur. Ngono ya. Ngomong diatur. Supaya jika keprojot omong. Kaya iku mang, wis kadung keprojot. Jangankan sapi, jangankan onta, anak pun akan aku sembelih jika itu untuk Allah. Gitu. Iblis langsung plas hilang, nagih nang Gusti Allah. Iya ta? Persis Nabi Ayub itu kan nagih. Ya Allah, katanya sampean sudah memberi SIM sama saya, surat izin menggoda. Maka izinkan saya menggoda untuk berikutnya. Karepmu, jadi Gusti Allah. Ketika Nabi Ismail sudah umur 9 tahun, 8 atau sekitar segitulah, Nabi Ibrahim karena sudah terlanjur ngomong gitu, beliau mimpi. Mimpi itu
mendengar suara begini, Ibrahim, ayo laksanakan janjimu. Katanya, jika kamu punya anak, bahkan anak pun akan kamu serahkan sama Allah. Kalau untuk Allah. Gitu. Begitu Tangi, denger-denger. Ya Dan ya. Dan Tangi ya Dan. Iki ibaratnya Nabi Ibrahim Tangi Dan. Wes, lungguh. Loh, yang ngono iku. Baca, enak modelnya. Lego turune. Nah, hari pertama mimpi kayak gitu. Akhirnya gini. Janji apa ya aku ya? Enak kan ya? Lidah tak bertulang. Sekali janji ada pura-pura lali. Laki-laki kan gitu tuh. Lah bukan mantu kuno lanang tuh wedok kan. Laki-laki banyak gitu. Sing perempuan gelem aja bicuki. Kebanyakan laki-laki lidah tak bertulang. Iya kan? Iku. Kon tau dibujuki apa ya, Bus? Ayo kok Bus Roy. Hema. Tahu ngomong I love you, bujuki. Kakak ngawur ya iku adu-adu ya. Kailok itu. Mimpi pertama dengar apa yo? Iki ada gak ngelang kudane setan iki ngipi. Iya juga sih. Saya dulu itu pernah ngomong, ada orang tanya, pernah ngomong jangankan hewan, anak aja jika mau disuruh nyembelih tak sembelih. Ini dari Allah atau dari setan? Nah, atas keraguan-keraguan itu namanya tarwiyah. 8 Dzulhijjah. Untuk menebus mimpi itu tadi, ya sudah, mimpi itu benar atau tidak, aku tak sodako. Saya biar sodako, biar mimpi itu nggak jadi buruk. Untuk mimpi pertama ditebus dengan sodako 300 kambing yang gemuk-gemuk. Pagi itu sembelih langsung 300 kambing. Dengan harapan semoga nanti nggak mimpi lagi, besok nggak mimpi lagi dan nggak membawa keburukan. Langsung ditebus mimpinya itu, as-sodaqoh tadfa'ul bala, istilahnya sodaqoh ini bisa menolak bala. 300 kambing yang gemuk. Baru setelah disembelih dibagi-bagikan kambingnya itu sama masyarakat, sama orang, lega. Alhamdulillah, tak anggap janjiku tadi sudah lunas. Janji menyembelih anak atau janji itu kan waktu nafsu ngomongannya, ibaratnya gitu. Dah tak lunasi dengan 300 kambing. Besok malam mimpi lagi. Ibrahim, laksanakan janjimu. Gitu. Laksanakan janjimu. Bangun lagi yang kedua. Pusing maneng. Ya apa ya kok 2 kali? Masa ini dari setan? Nggak mungkin. Ya. Berarti saya ini harus apa istilahnya, melaksanakan tugas saya. Tapi mbok ojo anak opo. Iya enggak? Ojo anak opo. Wis jajal tak ganti. Unta. Kalau kemarin kambing 100 gemuk-gemuk, sekarang unta 300 yang gemuk-gemuk. Wis iki. Ya wis aku yakin.
Itu dari Allah. Baru ini namanya Yaumu Arafah. Arafah itu artinya ngerti. Paham? Arafah artinya ngerti bahwa Nabi Ibrahim memahami betul mimpi itu, bahwa itu dari Allah. Paham? Setelah menyembelih, insya Allah gak ada apa-apa. Ngipi mana yang ketiga? Laksanakan. Katanya kamu itu cinta saya, kata Allah. Kok masih terganggu, terhalang dengan anak? Nah, besoknya mimpi, wis, ya sih gitu tugasnya. Gimana pun juga, anak harus saya korbankan. Walaupun Ismail anak kekasih, anak yang paling aku cintai, yang paling begini-begini, tapi harus aku laksanakan. Pagi itu langsung berangkat untuk menyembelih Ismail. Makanya dinamakan Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Langsung Ibrahim mantep, sudah ini dari Allah. Tapi ya opo ngomongin anak? Gimana caranya ngomong ke sama anak? Wong anak masih suka main dolen ya. Tapi harus saya laksanakan. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama, asal, itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan, perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Pasti dapat kiriman Fatihah dari pondok sini. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Pagi itu di hari nahar penyembelihan, Ibrahim masuk ke tempatnya Ismail. Salaman, assalamualaikum, waalaikumsalam, Buya, salaman. Ismail, kapi ngomong mau bilang mulut nggak tuh mekong ngomong ngono. Terlalu sayang terhadap anak. Cuma bilang gini dok, Ismail nggak pingin jalan-jalan. Kenapa ya? Ayo jalan-jalan dengan saya. Masuk, ambil minum. Ismail pakai baju yang paling bagus. Tungaren, tumben. Biasanya nggak model apa itu ini gak ngurus. Nah ini pakai baju yang paling bagus. Ketika Ismail masuk ke kamar mencari baju yang paling bagus, Nabi Ibrahim masuk ke kamar mencari pedang yang paling tajam atau pisau yang paling tajam. Cek, jalan. Ayo Ismail, jalan. Nah, dari peristiwa ini, siapa yang paling sibuk? Mister Setan, Mister Iblis. Sibuk. Apa yang mereka sibukkan? Gimana caranya penyembelihan ini gak jadi? Karena tahu betul penyembelihan ini akan berdampak satu ritual untuk umat Islam, untuk syiar Islam nantinya. Makanya ada itulah penyembelihan hewan, kan ritual Islam itu. Wah, Islam makin joyo lah nih. Harus nggak jadi. Gitu. Langsung jadi orang tua. Ke Ismail. Ismail. Iya, sama siapa? Mosok gak kenal rek? Gitu loh, mosok gak kenal. Ya enggak lah, kan setan ibaratnya. Lah apa kenal setan itu? Kan ngono ibaratnya ya. Kamu tak bilangi ya, satu skrip rahasia. Udahlah, tapi jangan bilang siapa-siapa. Kamu tahu nggak, kamu ini mau diajak kemana? Jalan-jalan katanya. Jalan-jalan kemana? Ya nggak tahu. Mestinya seorang ayah kan ingin membahagiakan anaknya. Loh, saya disuruh pakai baju yang bagus. Ini umur 8 tahun loh, 9 tahun. Kamu tak bilang ya, kamu itu sebenarnya mau disembelih. Pura-pura saja kamu disuruh
pakai baju yang bagus. Kamu lihat nggak? Coba delon ayahmu. Apa yang dia bawa? Pisau, pedang. Nah, ya itu. Apa ayahmu biasa pakai pedang itu? Pisau itu? Ya enggak juga sih. Nah, mulai curiga ya. Gitu, curiga ya. Enggak. Kamu itu sebenarnya mau disembelih. Memang iya. Kalau memang disembelih dan itu perintah Allah, kamu tahu enggak bahwa ayah saya itu seorang rasul, seorang nabi. Enggak mungkin nabi atau rasul berbuat tanpa ada wahyu. Berarti kalau memang itu, berarti dapat perintah dari Allah. Kalau itu terjadi, sam'an wa ta'atan. Saya sangat bahagia dengan ayah saya. Karena ayah saya melaksanakan tugasnya walaupun dianggap berat. Mengorbankan anaknya berupa saya. Anda nggak percaya. Berarti gitu ya. Seneng aku ngangkong itu. Bareng ngono ya. Nabi Ismail langsung mundur. Langsung ngambil batu. Nyingkre. Dilempar sampai 7 kali. Makanya sekarang ada balang jumroh sampai 7 kali. Nah, iblis bukan iblis namanya kalau sudah menyerah. Ya sah? Nah, mukhlis lah duwe bojo, ibaratnya ya. Nabi Ibrahim lah duwe bojo. Wah, bapak nggak kena, anak nggak kena. Genti nang ibunya yang masih ada di rumah. Pura-pura jadi orang tua gitu. Ya? Kan saya. Nggih, monggo. Itu. Monggo. Ambil ini. Ibaratnya cek nemene, sungguh terlalu sampean ini. Apakah ini seorang ibu sesungguhnya? Loh, Pak, kenapa Pak kok tiba-tiba ngomong gitu? Ya heran lah, kata iblisnya. Heran lah sama sampean. Yang satu pergi dengan membawa anaknya, yang untuk rencananya ingin menjembelih anaknya, kok sampean tenang-tenang saja duduk di sini. Nok cara awakmu nyekel remote. Ngono kan krono Nabi iku gak ono waktu iku. No, sono. Suamimu mau nyuruh ngadeg lungguh maneh. Wis parah kan. Temen parah. Suamimu mau menyembelih anakmu. Gak ngarah, gak mungkin, gak muntin. Ya, gak mungkin. Mosok bapak beli anak, ya wis, terserah. Cuma saya bilangin sama kamu bahwa Ismail sekarang mau disembelih. Katanya itu perintah Allah. Kata Hajar, oh perintah Allah. Kalau memang sudah perintah Allah, udah clear, nggak usah kita bahas. Oh doai. Anak mbok podoai. Ya sudah clear. Kalau memang judulnya perintah dan merintah yang merintah ini Allah yang merintah, ya sudah clear. Jangan kau ganggu hatiku. Jelas saya yakin bahwa nggak ada sesuatu yang buruk yang ditimbulkan dari Allah untuk nabinya. Nggak mungkin. Ya, akhirnya gagal. Jangan gagal maning. Jadi jin dan jun ya. Nah, akhirnya sampai di ujung baru Nabi Ibrahim, Ismail sini. Kamu ngerti nggak? Kamu tak ajak ke sini. Bapak mau menyembelih saya. Gak bisa ngomong turun, meneteskan air mata. Ngapain ayah nangis? Bukankah itu perintah Allah? Iya nak, memang ini perintah Allah. Menurutmu gimana? Ya sudah laksanakan. Saya taat ya. Saya sam'an wa ta'atan. Justru saya bangga dengan sampean. Panjenengan mendapat perintah Allah seberat ini tetap berusaha melaksanakan.
Akhirnya sampai ujung di situ. Kalau di sana di daerah Mina ada satu gunung, namanya gunungnya ini Gunung Adzabahu. Ada masjid kecil Adzabahu, ada batu yang agak lonjong. Dulu tempat Ismail terlentang di situ. Masih ada sekarang. Bagi yang umrah atau haji silakan ke sana. Ya, nanti ketika sampean sembelih saya, tutup mata saya, ikat tangan saya, dan ikat kaki saya. Terus nanti kalau sudah saya disembelih, sudah berhasil menyembelih, jangan pernah sekali-kali ayah mengajak anak kecil sebaya saya untuk ditemukan ke ibu saya. Nanti ibu saya akan mengingat saya, karena anak itu sebaya dengan saya. Jangan suka mengajak anak kecil. Gitu. Nangis Nabi Ibrahim. Akhirnya, kamu siap nak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pisau pedang digorok. Sret. Sudah digorok. Nggak ada luka sama sekali. Sakti terdoyo pokoknya. Yang namanya pisau juga agak bengkong ini. Kok nggak bisa ya? Nabi Ismail, ya, lepaskan ikatan tangan. Tadi nyuruh ngikat, sekarang lepaskan ikatan tangan dan kaki. Gitu. Kemudian lepaskan mata saya. Disuruh melepaskan malah. Udah diulangi lagi ya. Sembelih lagi. Tetap gak bisa. Nah, yang ketiga ini Nabi Ibrahim agak marah. Marah sama siapa? Sama pedangnya. Oh, tak kablok Bu. Ibaratnya ngono ya. Kamu biasanya tak pakai untuk ngiris daging apapun, dengan mudahnya bisa patah, bisa putus, bisa terbelah. Tapi kenapa hanya sekedar leher gini aja nggak bisa? Gitu. Dulu zaman Nabi Adam punya anak namanya Qabil dan Habil, hingga terjadi pembunuhan. Nah, anak daripada Nabi Adam yang namanya Habil itu pernah berkorban kambing, dan kambingnya diterima oleh Allah, disimpan oleh Allah di surga. Nah, itu potongan. Nah, untuk ketiga kalinya ini, setelah Nabi Ibrahim bentak-bentak pedang itu, pedangnya menjawab, "Hei Ibrahim, mana aku yang turuti? Kamu perintahkan aku agar memotong leher anakmu, tapi Allah perintahkan aku untuk tidak melukai anakmu." Gitu. Aku akan tunduk sama Allah, bukan sama kamu. Dah, coba lagi. Pedang ngomong gitu. Nah, yang ketiga itu masih nggak bisa melukai. Ternyata dari atas turun dengan membawa kambing. Yang mana kambing itu adalah kambing yang pernah dibuat korban Habil, yang diterima oleh Allah dan disimpan di surga. Sambil turun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim noleh, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Nabi Ismail, walillahil hamd. Nah, gitu. Makanya di situ Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, itu rangkaian kisah daripada asal-usul penyembelihan siapa? Nabiullah Ismail. Gitu ya. Nah, pertanyaannya kira-kira paham ya, Bang? Paham? Dawes gitu aja. Wallahu a'lam bishawab.